Sementara rawat yang memberi ceramah bukan Ustadz Insinyur Nasuhi Zain, tapi Insinyur Nasuhi Zain gitu. Jadi Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yujirahu ala dini kulli walal karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pada pagi hari ini marilah kita sampaikan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita salat berjamaah di sini, dan sangat luar biasa pagi ini kita diimami oleh anak kita semua Raji yang Masya Allah luar biasa ya. Walaupun saya tidak memahami bahasa Arab, tapi ya adalah sedikit-sedikit di ujung-ujung tadi ya, mungkin artinya jauhkan dari api neraka begitu ya. Itu sangat menyentuh dengan ini, luar biasa. Ini nikmat yang Allah berikan, kita harus syukuri ini. Terima kasih juga pada Raji ya. Kemudian juga salawat dan salam kita akan sampaikan pada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, tabi'in, para pengikutnya, insya Allah masuk kita semua dan sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pak Imran mana ya? Nih terima kasih ya sudah berbagi ketegangan di podium ini begitu ya. Jadi luar biasa. Menjelang Idul Kurban banyak ulama atau penceramah begitu yang menyampaikan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kurban, gitu ya. Salah satunya saya ambil contekan dulu. Salah satunya adalah dari surat Al-Hajj, surat 22 ayat 37. Jadi ini surat yang ayat ini yang menjadi bahan pemikiran gitu ya, perenungan saya. Cuman karena memang metode penyampaian ceramah ini umumnya satu arah, jadi kepenasaran ini agak susah terjawab begitu ya. Kita punya Ustadz II saja yang menguraikan luar biasa tentang tafsir ini. Malah kadang-kadang takut saya, karena kata Ustadz II tidak ada yang bisa menjadi penafsir kecuali yang didoakan Rasulullah katanya. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas. Betul guru saya Ustadz Johan ya. Jadi yang lain itu tafsir dari tafsir katanya begitu. Padahal saya ingin tahu juga ini tafsirnya apa. Menafsir sendiri lebih nggak mungkin lagi gitu ya. Jadi saya mengikuti Ustadz II misalnya susah mendapatkan pemahaman berikutnya karena memang metodenya satu arah. Bahkan saya juga mengikuti Quraisy Shihab yang luar biasa, itu juga dia menguraikan luar biasa. Saya juga nggak bisa gitu kan, karena nggak bisa bertanya juga kan, nontonnya di TV masalahnya. Jadi nanyanya agak susah gitu. Nah ini yang luar biasa, dan kalau Quraisy Shihab sudah menguraikan, dia bilang begini, kalau saya menjelaskan tentang ayat ini paling tidak ada 10 yang bisa saya uraikan. Dalam pertemuan ini akan saya uraikan 2, begitu kata Quraisy Shihab. Waduh, yang 8 lagi gimana itu ya? Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa bagi saya begitu. Nah, dalam terkait dengan ayat ini ya paling tidak saya baca-baca begitu ya. Ada 3 yang jadi reference. Pertama adalah tafsir terjemahan dari Quran, kemudian tafsirnya Ibnu Katsir, dan juga terjemahan ayat per ayat gitu ya. Jadi saya coba merenung-renung gitu ya, karena isi dari Al-Hajj ini ayat 37 itu, mohon maaf sebentar ya,
kalau terjemahan kata perkataannya barangkali tidak akan sampai Allah kepada Allah dagingnya dan tidak darahnya. Nah ini ada daging, ada darah gitu ya, yang sering kita omongkan gitu ya. Bahkan panitia kurban sekarang sibuk mencari sapi-sapi terbaik dengan harga 3.300.000 yang insya Allah ini per 1/7 gitu ya. Insya Allah akan hadir sapi-sapi yang luar biasa. Tapi begitu baca ayat ini bukan darah dan daging, agak bingung juga ya. Kalau kita bicara daging barangkali terjemahannya ya tadi atau tafsirnya nggak bisa sembarangan begitu. Tapi kalau yang kita biasa pahami kan kalau kita bicara darah umumnya berjuang sampai titik darah penghabisan. Biasanya itu ditafsirkan dengan jiwa begitu kan. Kalau daging ya mungkin fisiknya gitu. Jadi amwal anfus barangkali gitu. Tapi ya nggak bisa begitu juga begitu ya tafsir yang betulnya. Nah, kalau dilihat dari tafsirnya Ibnu Katsir, ini sebetulnya menceritakan tentang kebiasaan kafir Quraisy begitu. Jadi mereka juga ada pengorbanan. Mereka menyembelih hewan-hewan kurban di zaman kegelapan itu. Kemudian ditaruh di Ka'bah dan darahnya dioles-oles begitu. Maka tafsirnya adalah bukan darah dan daging. Maksudnya itu begitu. Walaupun juga saya agak penasaran juga karena kalau Quraisy Shihab menguraikan bisa ada 10 katanya gitu yang berbeda tafsirnya gitu ya. Nah karena saya tadi masih berpikir tentang darah itu bisa dikaitkan dengan jiwa, maka saya coba buka ayat lain lah ya. Nah ayat lain ini terkait dengan kisah juga di kurban ini yang sudah kita kenal begitu, yaitu Al-Maidah 27 dan sampai 31. Ini bercerita tentang anaknya Nabi Adam gitu ya, tentang Habil dan Qabil. Ini juga udah sering disampaikan oleh ustadz-ustadz. Tapi menarik sebetulnya kalau kita baca ayatnya begitu ya. Karena kalau di ayatnya ini sebetulnya tidak disampaikan siapa Qabil, siapa Habil gitu ya. Cuman yang disampaikan adalah dan bacakan atas mereka berita atau cerita 2 orang anak Adam dengan sebenarnya begitu dan selanjutnya ya. Jadi sebetulnya tidak menceritakan langsung namanya disebut gitu kan. Nanti yang namanya disebut tentu Ibrahimnya gitu ya. Nah tapi kemudian tafsir-tafsir yang sering kita dengar dan juga penceramah-penceramah yang sering kita sampaikan, maka ini berkisah tentang anak Adam. Saya ceritakan sedikit barangkali kalau ini membosankan juga mohon maaf gitu ya. Jadi, tapi saya ingin melihat begini bahwa katanya begitu dalam tafsir-tafsir dan sering-sering diceritakan oleh para ulama itu, ini berawal dari perseteruan anak Adam, Habil dan Qabil terkait dengan aturan atau syariat pernikahan. Begitu ya. Jadi anak Adam itu, Siti Hawa itu melahirkan selalu kembar dan laki-laki perempuan. Begitu ya. Jadi katanya Habil mempunyai kembaran perempuan agak kurang cantik begitu ya. Katanya, kata tafsir itu. Kemudian Qabil dilahirkan dengan kembaran yang cantik dan syariatnya pernikahannya harus disilang, jadi nggak boleh dengan sesama saudara kembar langsung gitu, jadi disilangkan. Nah katanya Qabil ini nggak terima gitu loh karena kembarannya cantik begitu ya. Kemudian atas ini kemudian Nabi Adam meminta mereka memberikan persembahan begitu ya. Kemudian karena Habil ini seorang peternak, dia memberikan persembahannya yang terbaik, walaupun di tafsirnya di terjemahan Qur'annya sebetulnya tidak dikaitkan dengan peternak atau bukan gitu ya. Kemudian dan memberikan persembahan ternaknya yang terbaik, dan Qabil seorang petani memberikan persembahan dari hasil pertanian yang katanya kurang baik. Begitu tafsir yang saya dengar ya. Nah tapi kemudian ini kemudian kita simpulkan bahwa
berkurban itu dengan sesuatu yang baik, begitu ya. Berkurban itu dengan sesuatu yang kambingnya baik dan segala macam. Walaupun saya tetap agak ganjel dengan ayat yang bukan darah dan daging gitu. Begitu ya. Jadi, untuk itu saya akan coba telusuri saja terjemahan dari ayat ini gitu kan lah. Jadi saya bacakan saja, ini terjemahan Quran yang saya download dari internet gratis. Jadi mungkin juga ada salah, barangkali harus diverifikasi dulu oleh Depag ya. Tapi terjemahannya begini. Terhadap Al-Maidah di ayat 27 ya. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Berarti ada yang tidak sebenarnya. Artinya yang tidak sebenarnya yang disampaikan oleh Yahudi-Yahudi di saat itu gitu ya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil dalam terjemahan ini, aku pasti membunuhmu. Maka berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini baru agak nyambung dengan ayat tadi. Ya, jadi bukan darah dan daging yang akan sampai pada Allah, tapi soal ketakwaan. Begitu ya. Jadi ini soal ketakwaan. Nah, kalau ini soal ketakwaan, maka jawabannya berarti kalau kita lihat runutan ayat ini, bahwa Habil sudah berkorban dengan baik, ya. Kemudian dia bilang, sesungguhnya Allah hanya menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa. Artinya, dia memberikan persembahan yang baik sebagai ekspresi dari ketakwaan begitu, wujud dari ketakwaannya. Tapi yang agak mengganjal buat saya, sebelum Habil menjawab ini, Qabil sudah bilang duluan, aku pasti membunuhmu. Mestinya ada kaitannya juga kan, aku pasti membunuh dengan statement yang menyatakan bahwa Habil ini berkata tentang ketakwaan. Artinya, kalau dia mewujudkan ketakwaan dalam bentuk persembahan yang baik, sudah terjadi, begitu kan? Tapi bagaimana wujud ketakwaan dia terhadap ancaman Qabil? Yang aku akan membunuhmu. Nah, ini yang menarik. Jadi menurut saya sih, memang ketakwaan itu tidak diukur oleh satu kegiatan gitu lah, satu amal soleh, tapi nanti akan teruji oleh semua kegiatan, semua aktivitas kita selama kita masih punya nyawa. Begitu ya. Jadi ketakwaan ini sesuatu yang terus menerus. Nah, menariknya di ayat berikutnya, kemudian ini adalah jawaban yang menunjukkan memang ketakwaan dari Habil. Begitu ya. Ini luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh kalau kamu menggertakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-sekali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ini luar biasa. Dalam bentuk ancaman. Sering kita bilang begini, kalau membela diri mah boleh dong. Begitu ya. Kalau membela diri dalam ancaman, itu wajib hukumnya. Tapi apa yang dikatakan Habil, ini yang dilakukan adalah jawabannya, kalau tadi kan aku akan membunuhmu. Wujudnya niat kan? Tapi jawaban Habil bukan di niat, bahkan di langkah, di kegiatan. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku, kalau kamu bukan hanya sekedar ngomong, tapi juga gerakan, gitu kan? Aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu, gitu ya. Jadi dia tidak akan membalas. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, ini memang dijelaskan ada hadis Rasulullah yang orang yang sesama muslim nih, karena Habil dengan Qabil itu kan muslim kan, sama-sama muslim. Sesama muslim yang saling membunuh, itu dua-duanya berdosa. Lalu ada sahabat yang bertanya, kalau yang membunuh iyalah, tapi kalau yang terbunuh, kata Rasul dalam tafsir Ibnu Katsir, sama, karena dia juga cuman tidak punya peluang aja, dia keburu terbunuh. Kalau dia punya peluang juga dia membunuh. Begitu ya. Dan dalam tafsir yang riwayat yang lain, kemudian ini dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Agak mengerikan ya. Waktu Sayyidina Utsman
terancam dibunuh oleh para sahabat yang lain. Sama sekali tidak ada persiapan. Dan ini menunjukkan ketaatan dia terhadap hadis Rasul. Dia tidak menggerakkan tangannya karena dia tahu yang datang sesama muslim. Jadi ini akhlak yang luar biasa begitu ya oleh seorang Utsman. Dan ini sudah dilakukan oleh pendahulunya, Habil. Begitu ya. Jadi bagi saya memahami bukan darah dan daging ini memang sesuatu yang kalau tadi tafsirnya adalah cerita tentang kafir Quraisy dengan tradisinya, bagi saya memang ini bukan soal itu, tapi ini soal persembahan dari kita gitu ya, raga dan jiwa untuk Allah, kira-kira begitu. Dan Masya Allah, Allah hanya meminta kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi ini luar biasa ya kemurahan dari Allah. Padahal kisahnya latar belakangnya ini sangat luar biasa begitu ya. Kita bisa melihat dalam ayat ini ya, bagaimana Habil tadi gitu ya. Jadi Habil orang yang memang memilih jalan ketakwaan, dan takwa itu sering para ulama sampaikan menjauhi larangannya, mendekati atau melaksanakan perintahnya begitu ya. Artinya dia melaksanakan sesuatu tidak berdasarkan pikirannya, tapi berdasarkan perintah Allah. Begitu ya. Jadi Habil itu barangkali sudah tidak perlu lagi menggunakan pemikirannya, atau menggunakan pemikirannya hanya untuk melaksanakan perintah Allah. Nah ini agak berbeda dengan Qabil dari awal gitu ya. Jadi dia menggunakan memang bukan Allah, membukakan pemikirannya sendiri, atau pemikiran bukan dari Allah begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang bukan dari Allah sumbernya, entah dari setan atau dari dirinya sendiri. Maka dimulai dari korban yang asal-asalan begitu ya dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tujuannya barangkali di awal berharap ingin dapat istri yang cantik. Berikutnya lagi begitu ini ditolak kesal. Padahal itu kehendak Allah gitu kan. Dia tidak punya hak apapun. Dengan kesal ini kemudian lebih jauh lagi ini berdasarkan pemikiran dia, maka dia akan membunuh Qabil. Dan ini dijelaskan di ayat berikutnya ya. Bagaimana kalau orang sudah terbiasa menggunakan pemikirannya sendiri gitu ya. Tidak berdasarkan atau tidak bergantung pada Allah. Di ayat berikutnya kemudian langsung diloncat di ayat 30. Maka hawa nafsu Qabil menjadi menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya. Jadi udah enteng aja karena memang sudah tanpa guidance dari Allah, tanpa panduan dari Allah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Gitu ya. Jadi ini dipastikan bahwa dalam ayat ini orang yang tidak mengikuti kehendak Allah atau apa sesuatu yang ditentukan oleh Allah pasti merugi. Dan ini sedikit-sedikit. Jadi ini dalam rangka menasehati diri saya sendiri, yang kita seringkali memulai, ini nggak apa-apa, ini dengan pemikiran, apalagi mungkin dengan latar belakang pemikiran yang yang biasa saya asah. Pak Bambang juga ya, begitu ya. Sering kita menggunakan pemikiran. Nah ini ternyata ini bisa jadi awal sumber penyesalan begitu Pak Haji Bambang, gitu ya. Jadi pemikiran tanpa dikerangkai oleh mengikuti kehendak Allah, maka Qabil ini berujung pada kesesatan, berujung pada penyesalan. Nah, tapi saya masih tetap penasaran dengan ayat yang tadi ya, bukan ada ayat yang lain yang bercerita mungkin lebih dekat lagi, yaitu tentang Ibrahim dan Ismail tentang berkurban. Nah ini mungkin nanti lebih dekat lagi terhadap bukan darah dan daging. Tapi persoalannya ini konsumsi sudah tersedia dan saya juga belum baca begitu ya. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa uraikan tentang
tentang Ibrahim dan Ismail gitu kan, dan ini juga sangat luar biasa, sangat menarik, dan banyak pelajaran lah yang bisa kita gali dari situ. Astagfirullahaladzim. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kekurangan itu pasti dari saya ya. Juga pada Ustadz Johan yang saya belum dapat ijazah untuk bisa tampil di sini begitu ya, dari Ustadz Johan. Kemudian juga pada teman-teman yang ada sini, tentu saja ini bukan menggurui, sekali lagi saya bukan Ustadz, tapi sekedar sharing apa kerisauan, apa sesuatu yang selama ini sering saya kaji lah begitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.